Zakat, ya kita semua tahu, ini adalah salah satu pilar amal dalam Islam yang usianya sudah berabad-abad. Tapi pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau tradisi kuno ini bertemu langsung dengan teknologi abad ke-21? Nah, dalam pembahasan singkat ini, kita akan lihat gimana tradisi ini sedang bertransformasi secara digital. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, zakat itu bukan sekedar ritual tahunan. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan membagi ulang kekayaan. Sebuah konsep yang, jujur aja, relevansinya makin terasa sampai hari ini. Angka kuncinya adalah 2,5%. Mungkin kelihatannya kecil ya, tapi coba deh bayangkan kekuatan dari angka ini kalau dikumpulkan. Porsi dari kekayaan seorang muslim ini punya satu tujuan yang sangat besar, mengentaskan kemiskinan. Tapi, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita bisa benar-benar yakin kalau dana yang terkumpul ini sampai ke tangan yang tepat? Tepat sasaran? Inilah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, sekarang mari kita lihat akarnya dulu. Sebelum kita ngomongin solusi-solusi yang canggih, kita perlu jujur dan melihat masalahnya. Kenapa? Karena ternyata ada retakan dalam sistem yang sudah berjalan selama ini. Berdasarkan sumber yang kita kaji, tantangannya itu serius banget. Kita bicara soal salah urus yang bisa bikin dana bocor di tengah jalan. Distribusi yang nggak merata, jadi ada aja daerah yang terus tertinggal. Dan yang mungkin paling fatal, kurangnya transparansi yang akhirnya bikin para donatur jadi ragu. Duit saya beneran sampai nggak ya? Terus pertanyaannya jadi, gimana dong caranya kita mengupgrade tradisi yang usianya sudah 1.400 tahun ini biar relevan di era digital? Nah, pertanyaan inilah yang membuka pintu ke dunia solusi teknologi. Jawabannya, perombakan total dengan bantuan teknologi. Mari kita lihat gimana 3 jagoan teknologi, yaitu blockchain, AI, dan platform mobile, bisa turun tangan buat memperbaiki sistem, mengembalikan kepercayaan, dan memaksimalkan dampak zakat. Nah, ini dia kehebatan blockchain, transparansi penuh. Gini cara kerjanya. Bayangin ya, Anda berdonasi. Uang Anda itu langsung dikunci dalam semacam berangkas digital yang punya aturan otomatis. Berangkas ini cuma akan terbuka kalau penerimanya sudah terverifikasi. Dan yang paling penting, seluruh prosesnya tercatat permanen. Nggak bisa diubah-ubah, jadi nggak ada lagi cerita dana hilang atau nyas. Selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. Ini ibaratnya kita pindah dari yang tadinya cuma meraba-raba dalam gelap, sekarang kita pakai lampu sorot yang super presisi. Dulu, penargetan penerima mungkin datanya sudah usang. Nah, sekarang AI bisa menganalisis data real-time untuk menemukan siapa yang saat ini juga paling membutuhkan. Hasilnya, jauh lebih tepat sasaran. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti nyatanya. Kita lihat contohnya di Malaysia. Penggunaan sistem digital di sana berhasil meningkatkan penyaluran dana ke rumah tangga paling miskin sebesar 10%. Angka ini adalah bukti nyata kalau teknologi ini benar-benar efektif. Dan tentunya, semua kemudahan ini ada di genggaman kita lewat platform seluler. Bayangkan, bayar zakat bisa segampang pesan makanan online. Kita bisa lacak donasi kita secara real-time. Di sisi lain, penerima manfaat juga bisa dapat bantuan lebih cepat. Ini juga cara yang brilian banget buat ngajak anak-anak muda ikut berpartisipasi, kan? Oke, kedengarannya sempurna banget kan? Solusi masa depan. Tapi, tunggu dulu. Kita harus berani bertanya. Jangan-jangan solusi secanggih ini malah bisa menciptakan masalah baru yang lebih rumit? Mari kita lihat sisi lainnya. Nah, disinilah kita harus ekstra hati-hati. Setiap teknologi baru itu ibarat pedang bermata dua. Pasti ada potensi bahayanya. Sekarang kita coba navigasi ladang ranjau etika yang muncul dari transformasi digital ini. Masalah pertama yang paling kelihatan jelas, kesenjangan digital. Siapa yang berisiko tertinggal? Ya, saudara-saudara kita di pedesaan yang koneksi internetnya susah, para lansia yang mungkin nggak familiar sama smartphone, atau bahkan mereka yang nggak punya perangkatnya sama sekali. Teknologi seharusnya menyatukan, bukan malah menciptakan jurang pemisah yang baru. Lalu ada bahaya yang lebih tersembunyi, bias algoritma. Gini, AI itu kan belajar dari data yang kita berikan. Dan kita manusia punya bias. Kalau data yang kita suapkan ke AI itu bias, ya AI-nya bisa jadi ikut bias. Bayangkan sebuah sistem yang tanpa sadar justru melewatkan kelompok-kelompok tertentu yang seharusnya paling berhak dibantu. Ironis sekali kan?
Dan satu lagi, jangan pernah lupakan keamanan siber. Semua transparansi dan efisiensi ini bisa hancur lebur dalam sekejap hanya karena satu serangan siber. Sekali kepercayaan donatur runtuh karena data bocor, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Jadi, dengan semua potensi dan risiko ini, gimana kita harus melangkah? Jawabannya adalah dengan memastikan inovasi selalu berpegangan pada nilai-nilai. Teknologi harus menjadi pelayan etika, bukan sebaliknya. Disinilah kita butuh panduan. Dalam tradisi Islam, ada kerangka etika yang disebut maqasid asy-syariah. Anggap saja ini kompas moral kita, yang selalu menunjuk ke arah keadilan, kesejahteraan sosial, dan welas asih. Setiap teknologi baru yang mau kita adopsi harus diuji dulu dengan kompas ini. Slide ini merangkum dengan sangat jelas bahwa ini semua soal keseimbangan. Blockchain memang menawarkan transparansi, tapi kita harus waspada sama potensi bias. AI membantu penargetan, tapi harus kita uji terus-menerus. Ini adalah pengingat bahwa setiap keuntungan dari teknologi datang dengan tanggung jawab yang setara. Pada akhirnya, semua kembali ke prinsip dasar ini. Teknologi itu seharusnya tidak pernah menggantikan esensi dari welas asih dan penilaian moral manusia. Sebaliknya, teknologi harus menjadi alat untuk melengkapi dan memperkuat kualitas-kualitas itu. Dan ini bukan obrolan biasa. Para akademisi dan ahli etika, seperti yang dibahas dalam jurnal Al-Risalah yang menjadi rujukan kita, sedang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka menekankan bahwa integrasi teknologi harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang kokoh. Jadi, poin krusialnya begini. Ini bukan soal pertarungan antara teknologi melawan tradisi, sama sekali bukan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan teknologi untuk memenuhi tujuan paling mulia dari tradisi itu sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Bisakah teknologi memperkuat rasa welas asih kita tanpa pernah menggantikannya? Sebuah pertanyaan yang jawabannya akan menentukan masa depan pengelolaan zakat di era digital ini.